Pertanyaannya kok bisa ya seorang Menteri Keuangan yang cerdas, yang smart gitu, kok nggak mampu bernegosiasi seperti Menteri Keuangannya Thailand, ya, yang dapat bunga murah, seperti Menteri Keuangannya Vietnam bahkan yang dapat bunga lebih murah, seperti Menteri Keuangan Filipina yang dapat bunga lebih murah. Kenapa Indonesia harus membayar bunga lebih mahal? Dan yang membayar itu bukan Sri Mulyani, bos. Jangan lupa ya. Yang membayar itu rakyat Indonesia. 1,5% dari 4.000 triliun. Itu selama 10 tahun. Berarti 600 triliun, bro. Ada selisih bayar 600 triliun. Masya Allah. Jadi ada namanya loan professional fee. Ada fee untuk profesional yang ngurus utang. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi, maka Anda tinggal hitung tuh uangnya Sri Mulyani dari utang-utang yang dibuat untuk negara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita mau nggak mau masih bicara seputar Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang dianggap hebat, dianggap cerdas, dianggap berintegritas, dianggap apa ya, banyaklah pokoknya ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia, versi ini, versi itu, dan sebagainya. Yang kemudian beberapa hari lalu saya naikkan penjelasan dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir yang dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia, kami itu ternyata gelar-gelar seperti itu bukan gratis tapi berbayar ya. Apakah Sri Mulyani bayar juga? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi Fuad Bawazir memaparkan bagaimana prosesnya, berapa bayarannya, bagaimana negosiasinya dan sebagainya ya. Nah, yang menarik adalah dalam forum itu ada ekonom namanya Ihsanuddin Nursi. Ihsanuddin Nursi itu bicara panjang lebar dan orang ini memang dikenal dengan data-data yang kuat ya, data yang kuat. Dan menariknya adalah ketika dia bicara soal utang Indonesia yang begitu dahsyat, besarnya, luar biasa, terakhir sudah hampir 8.000 triliun, tepatnya pada akhir 2022. Total utang kita 7.723 triliun, saudara sekalian, yang itu memaksa setiap jiwa, setiap orang yang bernyawa di Republik Indonesia ini, termasuk bayi yang baru lahir, punya beban utang 29 juta ya. 7.723 triliun dibagi terus 70 juta, maka setiap manusia di Indonesia, setiap jiwa punya utang 29 juta. Gimana caranya dong? Jangan tanya gua nggak tahu. Loh, ya nggak tahu kok tanya saya gitu ya. Bahwa utang yang sangat besar itu ternyata juga berbunga sangat tinggi. Berbunga sangat tinggi, dan ini saya termasuk yang rajin ngoceh seperti ini. Dibandingkan 4 negara yang rating itu peringkat risiko keuangannya itu lebih rendah daripada Indonesia, yaitu Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Ternyata Indonesia punya bunga utang yang lebih tinggi sekali. Nah, ini ada data. Sorry banget ya, kali ini agak serius ya kita ngomong, agak serius, tapi tetap menurut saya ini sangat penting ya. Jadi Thailand itu bikin bunga utang, yield itu imbal hasil, yang kalau secara sederhana walaupun nggak pas betul kita anggap sebagai bunga ya. Surat utang untuk tenor 10 tahun Thailand itu sampai 2023 itu bunganya, yieldnya 2,3%. Vietnam itu 4,2%. Vietnam bro, Vietnam ya. Ini bukan kita bicara Singapura, bukan bicara apa, Vietnam, 4,2%. Lalu Filipina yang disebut the
man of Asia, orang sakit di Asia karena negaranya amburadul dan sebagainya, korupsi luar biasa, terutama zaman Marcos itu, ternyata dia mampu membuat bunga utang sebesar 6,3%. Lalu bagaimana Indonesia? Indonesia yang punya Menteri Keuangan terbaik dunia, yang dipuji-puji orang itu, yang disebut berintegritas itu, bikin utang dengan bunga 6,7%. Ya, Anda nggak salah dengar. Saya sebut tadi 6,7%. Oke, bandingkan dengan Fiat Thailand. Thailand 2,5% itu berarti ada selisih 4,2%. 4,2% setahun, saudara. Dan itu dari jumlah utang yang ribuan triliun. Ribuan triliun. Kalau 1.000 triliun aja, maka ada selisih bunga yang harus dibayar berarti 42 triliun. 42 triliun setahun. Kalau 10 tahun, 420 triliun. Wow. Banyak banget, saudara. Jadi, pertanyaannya kok bisa ya seorang Menteri Keuangan yang cerdas, yang smart gitu, kok nggak mampu bernegosiasi seperti Menteri Keuangannya Thailand, ya, yang dapat bunga murah, seperti Menteri Keuangannya Vietnam bahkan yang dapat bunga lebih murah, seperti Menteri Keuangan Filipina yang dapat bunga lebih murah. Kenapa Indonesia harus membayar bunga lebih mahal? Dan yang membayar itu bukan Sri Mulyani, bos. Jangan lupa ya. Yang membayar itu rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Kalau setahun saja pada selisih 4,2% berarti 420 triliun dengan utang 1.000 triliun saja. 1.000 triliun saja, saudara ya, saya maksud. Padahal kita punya utang hampir 8.000. Oke? Kalau hampir 8.000 itu yang dia buat Sri Mulyani semasa menjabat sebesar 4.000 triliun saja, karena kita tahu begitu SBY turun, lengser, utang kita nggak sampai 4.000 triliun kan? Sekarang kita anggap saja 4.000 triliun saja, maka ada 4.000 triliun kali 4,2%. Oke, nggak usah 4,2%. Nah, 1,5% lah ya. Oke, setuju ya, 1,5%. Tapi 1,5% dari 4.000 triliun. Itu selama 10 tahun. Berarti 600 triliun, bro. Ada selisih bayar 600 triliun. Masya Allah. Jadi pertanyaannya kenapa kok bisa semahal itu? Nah, menariknya Ihsanuddin Nursi ini dalam diskusi tersebut mengatakan ini masalahnya. Ini videonya. Indonesia adalah negara yang menjual bondnya 7,036%. Negara ketiga menjual ketiga surat utangnya adalah Laos 6,875%. Berikutnya adalah yang jual 4% adalah Malaysia dan Kambodia. Apa poinnya? Poinnya harus kita bandingin sama SIBOR, Singapore Interest Bank of Rate, dan LIBOR, London Interest Bank of Rate. Gitu ya. Kalau kita banding dengan LIBOR, maka sesungguhnya 7,036% ini ketinggian 1 sampai dengan 1,5%. Terjawab pertanyaan saya tidak? Kejawab. Oke? Sekarang kita bandingin dengan SIBOR. Ini pun ketinggiannya sampai dengan posisi sekitar 2%-an. Sekarang pertanyaan, kenapa ketinggian? Tadi saya tidak bilang country risk. No, ini bukan soal country risk. Ini bukan soal political risk. Ketemu debatnya ada di mana? Debatnya adalah pada sistem Indonesia, gitu ya. Loan professional fee, jadi professional fee for the loan agreement. Jadi ada fee profesional untuk pinjaman utang luar negeri, itu dianggap sebagai sebagai gratifikasi. Kalau di luar negeri, sistem Bank Dunia bukan gratifikasi, diterima. Untuk mengamankan kayak gitu, ya jual lebih tinggi, simpan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana saudara? Jadi ada namanya loan professional fee. Loan professional fee. Ya, jadi ada fee untuk profesional yang ngurus utang. Dan menurut Ihsanuddin Nursi tadi, ini adalah ketentuan kalau di World Bank, di IMF itu sah, bukan gratifikasi. Anda paham maksud saya nggak?
Jadi saya ngurusin utang, cari utang buat Anda. Ada misalnya salah seorang penonton Bang Edi Channel namanya Fulan lah misalnya ya. Edi, gue butuh uang nih. Mau bayar sekolah anak-anak gue, sama bayar kuliah anak, sama bayar kontrakan, udah nunggak 3 bulan. Kalau bisa tolong cariin sekalian 10 bulan biar aman. Gitu ya deh. Oke, butuh berapa bro? Butuh 50 juta misalnya begitu. Atau 100 juta biar gampang. Oke, gue cariin. Hah? Nah, gue cariin 100 juta. Saya cari utang, cari pinjaman. Lu mau nggak ngutangin ke dia? Iya, tapi bunganya sekian misalnya ya. Berapa bunganya? 10% misalnya. Oh, 10% ya. Gue fee-nya berapa? Ya udah lu naikin jadi 12% deh. Yang 2% buat lo. Nah, ini ya disebutnya loan professional fee. Dapat 2%. 2% dari 100 juta, saya dapat 2 juta. Setahun. Kalau itu 10 tahun berarti dapat 20 juta. Itu kalau 100 juta, saudara. Kalau 4.000 triliun, ini yang dimaksud oleh Ihsanuddin Nursi ya. Dan di akhir video tadi dia mengatakan disimpan di mana? Wallahu alam. Nah, saudara sekalian, ini menjadi jawaban kalau benar seperti yang dikatakan Ihsanuddin Nursi. Sorry Bang Nursi ya, saya mengatakan kalau benar karena saya percaya Anda lah. Saya 100% percaya Anda, saya percaya data-data Anda, saya percaya analisis Anda. Top ya, tapi saya untuk keamanan ini ya, ini kan untuk konsumsi publik. Saya harus mengatakan kalau benar apa yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi, maka Anda tinggal hitung tuh uangnya Sri Mulyani dari utang-utang yang dibuat untuk negara kita ini. Sekali lagi ya, Pak Polisi khususnya nih ya, dan orang-orang yang gatel, yang kurang kerjaan, dikit-dikit melaporkan ke aparat ya. Ini kalau benar dari 4.000 triliun bos, Masya Allah. Dan untuk itu, nah di sini disebutkan ya, datanya ada ya. Jadi utang kita yang 7.723 triliun itu, debt service-nya itu kita harus membayar cicilan dan pokok bunga itu tahun 2023 sebanyak 841 triliun. 841 triliun setahun itu terbagi atas untuk pokoknya, cicilan pokoknya itu 400 triliun dan bunganya saja 441 triliun. Bunganya saja. Yang untuk membayar bunga utang itu saja kita ngutang. Dan untuk 841 triliun membayar cicilan pokok dan bunga utang itu, maka Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatur APBN sedemikian rupa. Antara lain, karena dia harus mengamankan bayar utang ini, dia memangkas anggaran sosial. Belanja sosial apa? Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, ya. Lalu dia menaikkan berbagai macam pajak, PPN, dan seterusnya, dan sebagainya, ya. Dan itu akibatnya rakyat seperti kita, rakyat kecil ini harus membayar harga-harga jauh lebih mahal daripada semestinya. Jadi jangan berpikir, oh nggak ada urusan gue kan rakyat kecil sama utang-utang negara. Nggak ada urusan bagaimana kalau ada yang bayar. Gimana cara bayar orang gue nggak pernah ngangsur ke Kementerian Keuangan, gue kan cuma beli tempe, gue kan cuma beli BBM, Pertalite atau Pertamax. Nah itu waktu kamu bayar beli tempe, itu kamu sedang bayar pajak. Yang pajak itu kamu lakukan untuk membayar, diambil oleh negara, oleh Sri Mulyani untuk bayar utang yang 841 triliun. Gimana Edi? Gimana caranya beli tempe artinya bayar pajak? Iya, karena tempe itu dibuat dari kedelai. Kedelainya itu diimpor. Dan impor itu kena biaya masuk, kena pajak. Gitu loh bro. Jadi bayar pajak negara ini bukan cuma kamu bayar PBB, pajak bumi bangunan, bukan cuma bayar STNK, BPKB mobil motor yang setiap tahun, bukan. Nggak harus belanja di sorry nyebut merek ya, Kentucky yang ada pajak PPN 11% itu. Nggak harus itu, ya itu pasti. Tapi nggak harus itu. Tadi saya bilang beli garam aja, itu kena
kita bayar pajak karena garam kita yang kita makan tuh bukan garam dari Madura, bukan garam dari NTT, tapi yang kita makan, yang di meja makan kita, yang ada di makanan-makanan yang kita beli, snack-snack segala macam itu adalah garam impor dari Cina, dari Australia, dari India, dan semuanya kena biaya masuk, saudara. Semuanya kena biaya masuk. Jadi waktu kita bayar tempe, bayar garam, kita lagi bayar pajak. Dan uang itu dikumpulkan selain untuk beli Rubicon tadi, beli Harley Davidson tadi, para aparatnya, buat pesta mewah-mewah para aparatnya, juga untuk bayar utang 841 triliun setahun. Ngeri nggak? Tapi balik ke soal tadi lagi, oh itu kenapa kita doyan ngutang. Maksud saya Sri Mulyani doyan ngutang tuh itu. Gayanya sih hebat untuk pembangunan, untuk begini, untuk begitu, dan seterusnya dan sebagainya. No, itu untuk bayar utang. Jadi kejawab ya saudara ya. Jawab ya. Dan seperti hal menteri yang seperti ini yang dipertahankan oleh Joko Widodo. Karena dua hal. Pertama, Joko Widodo mungkin nggak nyampe. Nah, orang nyanda, orang Jawa bilang ya nggak nyampe. Dia nggak ngerti soal begini. Atau ataunya ini yang bahaya. Anda masih nonton kalau pagi-pagi menjelang menemani waktu sahur Anda itu di salah satu channel televisi swasta kita ada sinetron drama Indonesia namanya Preman Pensiun. Ya, Preman Pensiun ya. Sekarang udah seri ke-8. Preman Pensiun. Itu ada anak buahnya keliling mungutin uang dari para pedagang pasar, mungutin uang dari parkir, lalu nyaloin di bus-bus, di mobil-mobil angkot-angkot di terminal. Lalu dia nyetor ke bosnya. Ada bosnya lagi duduk nunggu. Atau seperti itu, kita nggak tahu. Saya nggak berani menuduh Jokowi kebagian atau enggak ya. Saya nggak tahu, nggak berani dong. Kalau saya bilang Jokowi terima setoran Sri Mulyani, wah itu saya nuduh, bisa kena pasal. Tapi kan saya nggak tahu. Atau bisa jadi, bisa enggak. Bisa benar, bisa salah, kan begitu. Tapi kenapa dia tetap mendiamkan Sri Mulyani itu berkuasa dan membuat rakyat kita semua sengsara dengan utang yang luar biasa. Ini kan sampai bikin meme strategi utang Sri Mulyani, gali lubang, tutup jurang. Wow, 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 wow. Mas Jokowi, pripon, sampai punya menteri ini bertubi-tubi loh. Sekarang ada Alphard di apron bandara. Aduh, keteladanan memang nggak ada. Atau jangan-jangan niru sampean juga yang sederhana itu ya. Sederhana atas anaknya, menantunya. Wah, yang terakhir saya sempat muat di podcast kayak ini dengan dua cucunya pakai si Jan Etes punya pakai kaos dan celananya sampai lalu si perempuan kecil lebih kecil lagi itu pakai bajunya 12 juta dan itu semua dalam dolar dan semua branded. Atau jangan seperti itu. Waduh, udah semakin bingung deh ya. Hai rakyat Indonesia, beginilah negara kita ya. Anda mau ngapain ya terserah saja, monggo-monggo saja. Tapi inilah negara kita. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.